Selamat berjumpa siswa-siswa Ibu kelas 7. Hari ini kita kembali mempelajari IPS pada pertemuan ketiga. Dalam pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang letak dan luas Indonesia. Dengan mempelajari letak dan luas Indonesia ini, Ibu berharap kalian bisa memahami wilayah-wilayah Indonesia dari barat sampai ke timur, wilayah-wilayah Indonesia berbatasan sebelah utara dan sebelah selatan, sebelah barat dan sebelah timur. Letak Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan, terdiri dari gugusan pulau yang membentang dari barat sampai ke timur. Ada 5 buah pulau-pulau besar dan ada kurang lebih 13.000 pulau-pulau kecil. Wilayah Indonesia terdiri dari wilayah perairan dan wilayah daratan. Wilayah perairan lebih kurang 2/3 dari seluruh wilayah Indonesia. Itulah sebabnya Indonesia disebut sebagai negara maritim. Wilayah perairan Indonesia lebih kurang luasnya 3.257.483 km bujur sangkar, sedangkan wilayah daratannya kurang lebih 1.922.570 km bujur sangkar. Secara umum, letak Indonesia dibedakan menjadi 5, yaitu yang pertama, letak geografis, yang kedua, letak astronomis, yang ketiga, letak geologis, yang keempat, letak geomorfologis, dan yang kelima adalah letak secara ekonomi. Kita pelajari adalah letak secara geografis. Indonesia merupakan negara yang strategis dilihat dari 3 segi, yaitu strategis menurut geografis, strategis menurut astronomis, dan strategis menurut ekonomi. Letak geografis Indonesia. Letak geografis adalah letak suatu negara berdasarkan kenyataan di muka bumi berdasarkan penglihatan dari posisi daerah lain atau negara lain. Letak geografis Indonesia sangat menguntungkan karena terletak di antara 2 benua besar dan 2 samudra. Yang pertama, 2 benua besar yaitu benua Asia di sebelah utara dan benua Australia di sebelah selatan. Samudra Pasifik di sebelah timur dan Samudra Hindia di sebelah barat. Berada di antara benua ini membuat wilayah Indonesia menjadi jalur perdagangan dunia yang sangat menguntungkan. Letak geografis Indonesia memberi pengaruh sebagai berikut. A. Indonesia beriklim tropis atau panas dan mempunyai 2 musim. Yang pertama adalah musim hujan dan musim kemarau berimbang setiap tahunnya. Indonesia disinari matahari sepanjang hari, sehingga sangat menguntungkan buat pertanian, sehingga memiliki lahan pertanian yang luas, sehingga disebut menjadi negara agraris. Sepanjang tahun wilayah Indonesia disinari matahari yang berimbang, siang 12 jam dan malam 12 jam. Indonesia memiliki beraneka ragam flora dan fauna, dipengaruhi angin muson timur dan angin muson barat. Kedudukan Indonesia terletak pada posisi silang di tengah-tengah percaturan lalu lintas dunia yang ramai. Posisi silang ini dapat menguntungkan dan dapat juga mengundang bahaya dari luar apabila dikaitkan dengan sumber daya alam. Indonesia secara mudah bisa mendapat berbagai macam pengaruh yang baik maupun yang buruk. 2. Letak astronomis Indonesia. Letak astronomis adalah letak suatu negara berdasarkan garis lintang dan garis bujurnya. Secara astronomis, wilayah Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Perhatikanlah gambar peta di samping ini. Akibat letak astronomis Indonesia yang terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, Indonesia mempunyai ciri-ciri iklim sebagai berikut. Temperaturnya tinggi, yaitu antara 26 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius. Curah hujan tinggi, rata-rata 2000 mm per tahun, dan sering terjadi hujan zenital atau naik ekuador. Pelapukan batu-batuan lebih cepat.
Terdapat berbagai vegetasi hewan dan tumbuhan serta beragam tata cara kehidupan penduduk. Indonesia terbebas dari angin topan karena selisih suhu yang kecil. Akibat letak Indonesia berada di antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur, Indonesia memiliki 3 perbedaan wilayah waktu, yaitu 1. Waktu Indonesia bagian Barat atau WIB, 2. Waktu Indonesia bagian Tengah atau WITA, 3. Waktu Indonesia bagian Timur atau WIT. Perbedaan waktu antara WIB dengan WIT adalah 2 jam dan perbedaan waktu antara WIB dengan WITA adalah 1 jam. Contohnya, apabila di Medan, wilayah Indonesia bagian Barat menunjukkan pukul 10, maka di WITA atau di daerah Bali menunjukkan pukul 11, sedangkan WIT atau di bagian Papua sudah menunjukkan waktu pukul 12. Demikian pelajaran kita hari ini. Silakan disimak baik-baik modulnya, dibaca, diringkas bagian-bagian yang penting, dan perhatikanlah video ini dengan baik dan kerjakanlah tugasmu. Selamat belajar, semangat terus, dan jagalah kesehatan. Terima kasih.